Saya ini berkali lagi ya, setelah bersosialisasi bantah, nanti ada pertanyaan lagi dari Pak Kapol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini aja. Yang terhormat Ibu Sri Surtini Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP PGRI 1 Cilacap, murid-murid SMP PGRI 1 Cilacap yang kakak banggakan, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Peserta upacara Hari Pahlawan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan dan rasa syukur bisa bersilaturahim secara langsung di SMP PGRI 1 Cilacap. Tak lupa kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk mensosialisasikan sedekah minyak jelantah. Sebelumnya kakak perkenalkan, kakak berasal dari perusahaan Yudatama Energi Indonesia. Perusahaan Yudatama Energi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pengolahan, dan penyaluran limbah minyak jelantah sebagai bahan baku energi ramah lingkungan. Jadi kalau adik-adik semua sudah pernah dengar atau pernah diampu dalam mata bidang IPA, itu akan disebutkan yang namanya biodiesel ya. Kakak menampilkan minyak goreng. Ada yang belum tahu terkait minyak goreng? Sudah tahu semua ya? Sudah ya? Minyak goreng ini adalah minyak dari hasil tumbuh-tumbuhan ya, yang digunakan untuk menggoreng makanan atau aneka gorengan. Limbahnya itu namanya jelantah. Ini namanya jelantah. Jadi di rumah adik-adik semua, khususnya di dapur, pasti ada jelantahnya ya. Ini warnanya kayak teh ya, kayak teh, tapi sebenarnya jelantah ya. Nah ini sisa hasil penggorengan yang paling jelek. Apa ini? Seperti oli ya, seperti oli. Tapi ini jatah yang sudah dilakukan penggorengan lebih dari 3 kali ya. Jadi seperti oli. Kualitas jelantah bisa dilihat dari warnanya. Semakin hitam pekat, semakin tidak baik buat kesehatan ya. Yang pertama, jelantah kalau dibuang itu bisa mencemari lingkungan ya, bisa menyumbat saluran air. Sudah paham semua ya? Nah ini kalau muaranya ke laut itu akan membuat ikannya mati atau biota lautnya terganggu, karena massa jenis daripada jelantah ini lebih ringan, jadi selalu di atas air laut. Bentuk jelantah minyak goreng itu ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat. Jadi ini juga minyak goreng, namanya Blue Band ya. Blue Band, mereknya Blue Band.
tapi bentuknya adalah minyak goreng dalam bentuk beku, ya. Jadi kalau limbah jelantahnya nanti dibuang di saluran air, itu lama kelamaan kalau tercampur dengan suhu yang dingin akan membeku, yang akhirnya menyumbat saluran air. Yang kedua, kalau orang tuanya atau mamake, ya, goreng lebih dari 3 kali, itu kalau dikonsumsi buat tubuh tidak bagus, ya. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker, ya, penyakit kolesterol, penyakit jantung koroner, ya. Ini kualitas minyak jelantah yang sudah tidak layak dikonsumsi. Jadi tidak boleh dibuang secara sembarangan dan tidak boleh dipakai untuk campuran sambal atau campuran oseng-oseng. Nanti bilang sama maknya, ya, ibunya di rumah, "Mak, kalau warnanya sudah berubah atau sudah lebih dari 3 kali, katanya kakak nggak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dibuang di saluran wastafel. Pemanfaatannya nanti digunakan sebagai pengganti solar, bensin, batu bara itu adalah bentuk energi fosil yang cepat atau lambat akan habis, ya. Dan itu karbon dioksidanya sangat mengganggu di lapisan atmosfer. Kalau pada pagi hari ini cuacanya panas, itu salah satunya diakibatkan oleh pemanasan global karena pemakaian energi fosil yang setiap tahun meningkat. Oleh karena itu, PT Yudhatama Indonesia melihat hal ini perlu ditangani dan diberikan nilai kemanfaatannya. Adik-adik sebagai calon kader Adiwiyata mengajak nanti yang ada limbah jelantah di rumah, besok setiap hari Jumat atau Sabtu disedekahkan di sekolahan, ya. Hasil dari sedekahnya nanti dikembalikan lagi buat gerakan sosial. Contohnya bisa nanti beasiswa, bisa dalam pemberian hadiah seperti hari ini yang dilaksanakan Pak Prapto, ya. Jadi sekali lagi, jelantah yang dikumpulkan oleh perusahaan Yudhatama Energi Indonesia tidak dibuat minyak goreng lagi, tapi dibuat untuk bahan baku biosolar atau biodiesel. Bahkan yang terbaru untuk bahan bakar pesawat jet. Sudah tahu jelantah dipakai untuk pesawat terbang? Ya, sudah paham ya? Nanti yang ada jelantah di rumah besok hari Jumat atau Sabtu silakan dibawa, dikumpulkan di sekolahan. Waktu masuk nanti kakak sediakan tempat penampungannya, ya. Nanti yang terkumpul dijual ke perusahaan Yudhatama Energi Indonesia. Uangnya dikembalikan lagi ke sekolah, bisa diberikan dalam bentuk beasiswa, bisa dalam bentuk kuis, ya. Hari ini kakak tidak mau kalah dengan Kak Prapto. Tak kasih hadiah, ya. Siapa yang berani nanti maju, ya. Pertanyaannya, ya, siapa yang tahu minyak jelantah? Maju sini. Ayo, yang berani. Ini calon pahlawan jelantah ini. Namanya siapa?
Zaki kelas 7D. Setahu Mas Zaki, apa itu minyak jelantah? Dipakai lebih dari 3 kali. Kalau dipakai habis goreng lumba-lumba masuk minyak jelantah tidak? Iya ya. Semua yang habis dipakai untuk menggoreng lebih dari 3 kali minyak jelantah. Mas Zaki kelas 7D. Nanti setelah itu hubungi Pak Prapto ya, nanti dengan Pak Kakak ya. Sudah, terima kasih Mas Zaki. Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, pemakaian jelantah yang sudah berulang kali itu bisa menyebabkan penyakit apa saja? Maju. Ini mana Sri Kandinya? Kok laki-laki semua? Apa mentang-mentang dari pahlawan? Ya. Mas siapa? Farel Putra. Panjang banget nama panggilannya. Farel. Farel, kelas 8F ya. Tadi sudah mendengarkan? Sudah sampai keringetan ya? Minyak jelantah itu tidak baik buat lingkungan, juga tidak baik buat kesehatan. Kira-kira penyakit apa saja yang ditimbulkan dari pemakaian jelantah lebih dari 3 kali atau yang sudah berwarna hitam? Jantung koroner, kolesterol, diabetes. Terima kasih. Nanti jangan lupa bilang mamanya sama tangganya yang ada jelantah dikumpulkan ya. Nanti disetorkan ke sekolahan, disedekahkan. Tidak dibuat untuk minyak goreng lagi. Terima kasih Mas Farel. Jadi kandungan minyak jelantah mengandung asam lemak jenuh sehingga menyebabkan obesitas, kolesterol, dan penyakit jantung koroner. Jadi semua penyakit mematikan itu bisa berasal dari pemakaian minyak jelantah ya. Satu lagi nanti tak ganti ya. Saya satu lagi, ini khusus buat Sri Kandi Pahlawanwati ya. Ya. Didengerin pertanyaannya. Didengerin. Ya. Jelantah itu kalau dibuang mencemari lingkungan ya. Tapi kalau disedekahkan bisa bermanfaat untuk apa saja. Yang berani, yang merasa perempuan, karena dari tadi laki-laki. Mbak siapa? Elisa Yulia Putri, kelas 9F. Jadi kalau limbah ini dibuang ke saluran air itu bisa mencemari lingkungan. Kalau dikonsumsi oleh tubuh, tapi penyakitnya kan banyak. Tapi kalau ini disedekahkan, kira-kira bermanfaat itu apa saja? Salah. Benar atau salah? Pemanfaatan sedekah minyak jelantah bisa digunakan untuk apa saja? Jadi kami perjelas. Nanti dana yang terkumpul dari pengumpulan limbah ini ya, itu bisa digunakan untuk apa saja? Ya. Bisa jawab lagi enggak? Dana yang terkumpul bisa digunakan untuk apa? Jadi kalau jelantah ini bisa pemakaiannya untuk memang benar biosolar, tapi sedekah nanti jelantah yang akan dikumpulkan adik-adik itu digunakan untuk apa? Beasiswa, nanti dapat hadiahnya barengan ya, karena dapat bocoran. Jadi penggunaan sedekah minyak jelantah ini itu bisa dipakai untuk beasiswa, satu. Yang kedua hadiah kuis. Yang ketiga bisa untuk pembelian penghijauan di sekolah. Jadi semangatnya meminimalkan limbah untuk kemaslahatan sekolah. Terima kasih, bisa langsung sana. Terkait minyak jelantah, karena hari sudah
mulai cuacanya panas. Ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait minyak jelantah, ada yang mau ditanyakan ya? Kalau ada yang berani bertanya, tak kasih hadiah. Rasmetanul Asisa. Tanya lagi tuh. Bisa, namanya panjang-panjang ya. Kelas 9E. Nih, Kenapa jelantah bisa dibuat jadi biogas? pertanyaannya kritis dan mewakili memang generasi-generasi abad milenial. Kenapa jelantah bisa diubah menjadi biodiesel? Kenapa jelantah bisa diubah biodiesel? Jadi secara penelitian ya, jelantah itu mengandung zat yang hampir setara dengan solar atau energi fosil, cuma berbedanya emisi gas buangnya, polusinya itu lebih ramah lingkungan, ya, lebih ramah lingkungan. Jadi senyawanya hampir setara dengan solar yang bisa digerakkan untuk kendaraan-kendaraan bermesin diesel, pabrik-pabrik PLTU, pabrik-pabrik semen, ya. Terima kasih Mbak, ini nanti sambil cukup ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Yuda. With